sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Hajah Syakir, karena Ustadz Syakir sekarang ada di Jakarta, beliau ke Jakarta, terus saya ditugaskan ke sini. Ya, sebagai anak buah, ya kalau sudah dekan ngasih tugas, ya siap laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang mendung ini ya, di tepi sawah ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini, pada majlis yang dimuliakan Allah, marilah kita awali bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Al-Quran surat Al-Hajj 27 sampai dengan 28. Nah, monggo, tinggal sama-sama dibuka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Ini wa'adzim finnas, ya wa'adzin, dan panggillah manusia bil haji, dengan untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan, niscaya mereka itu akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan juga di atas onta, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka itu datang dari setiap jalan yang jauh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin, jadi perintah untuk azan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu kan ada dua. Jadi yang pertama yaitu azan untuk haji. Yang ini diperintahkan Allah langsung kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai untuk membangun Ka'bah, ya, sampai selesai, kemudian Allah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Allah menjamin bahwa panggilan Nabi Ibrahim itu akan diijabahi oleh orang-orang yang terpanggil, yang pada saat itu bahkan belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ya'tina min, jadi ya'tuka, maksudnya mereka akan datang kepadamu, maksudnya datang ke Baitullah itu dengan jalan kaki ataupun dengan naik onta, ya. Pada zaman dahulu begitu. Kalau sekarang ontanya itu sudah terbang gitu, ya. Pakai naik pesawat. Nah, yang mereka datang dari jalan yang jauh. Nah, ini adalah suatu kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan beberapa ribu tahun yang lalu itu dipenuhi oleh orang-orang yang terpanggil untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sinten sing sampun pernah tindak ke tanah suci Mekah? Pengkatan nggih? Alhamdulillah. Haji ataupun umroh nggih. Nek riyen niku, riyen nggih, orang itu daftar haji tahun ini, ya berangkat tahun itu juga, kan begitu nggih. Jadi orang dapat uang, punya niat daftar langsung berangkat. Karena nggak ada antrian, nih. Jadi antrian itu ya dimulai pada masa pemerintahan Bapak SBY, Presiden SBY. Kemudian jadi karena orang itu biar tidak berebut gitu, akhirnya pada saat itu dimulai antrian. Nah, saya ingat Bapak Ibu daftar haji tahun 2009, nah, itu
Berangkat itu tahun 2012. Jadi hanya tiga tahun. Itu haji reguler itu. Itu pun sebenarnya ketika saya buka tabungan waktu di Bank Mandiri Syariah itu, daftar waktu itu sudah oleh banknya, Pak silakan segera diurus Kemenak, Bapak nanti berangkat 2011. Waduh, jadi 2 tahun. Cuman waktu itu saya lihat anak saya masih kecil, anak kedua, pinginnya biar agak besar sedikit gitu, jadi nggak diurus. Baru ketika sudah waktunya berangkat 2012 saya urus. Jadi dalam waktu 3 tahun itu haji reguler gitu. Bahkan ada yang daftar mestinya berangkat 2013, 2012 sudah berangkat. Nah, itu rien. Ketika antrian masih karena biasanya waktu itu orang daftar langsung berangkat gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi cara orang tindak tanah suci niku bermacam-macam ya. Wonten karena nisab istilahnya. Nisab itu berarti karena punya kemampuan, daftar, punya uang, terus sesuai dengan urutannya dipanggil dan datang ke tanah suci ya, istilahnya karena nisab gitu. Tapi ada juga karena nasib gitu. Ada karena nisab, ada karena nasib. Ya karena nasib dia mungkin tidak daftar, tidak punya kemampuan, tapi karena nasib baik. Nah, sampai ke sana macam-macam caranya gitu. Ada yang dihajikan, kadang-kadang di UMB dulu tuh ada yang dihajikan itu karena ada sebagai pegawai, ada karena aktivis Muhammadiyah, kemudian dihajikan. UM itu menghajikan rutin, tapi setelah antriannya panjang bisa sampai sekarang kan 30 tahun lebih ya, akhirnya ganti dengan umroh gitu. Umroh itu ada yang pegawai, ada yang pensiun, bahkan juga ada aktivis mereka karena nasib bermacam-macam ya. Ada dulu Ustadz suka ngisi pengajian, oleh jamaahnya dihajikan, berangkat. Nah, itu karena apa? Karena nasib. Nasib baik. Tapi ada juga Bapak Ibu karena nyusup. Ada karena nyusup gitu. Saya ingat gitu beberapa tahun yang lalu itu, karena pingin berangkat ke tanah suci sampai masuk ke dalam pesawat, roda pesawat itu. Jadi masuk ke dalam roda pesawat terus naik ke atas gitu. Ketemu sampai di Jeddah gitu. Tapi karena nyampe di Jeddah nggak ada untuk masuk kan harus pakai visa. Akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Nyusup. Tapi karena nyusup dia bernasib baik gitu. Ada orang yang kasihan gitu. Ada orang kasihan sehingga kemudian dia dihajikan gitu. Wah, dihajikan oleh orang yang merasa kan viral. Nah, biasa kan tuh karena viral kemudian ada yang dihajikan dan ada yang diumrohkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi cara kita datang ke tanah suci itu memang bermacam-macam Bapak Ibu. Karena ya pengalaman saya sendiri, saya
ke tanah suci pertama itu karena ya banyak karena nasib gitu. Jadi karena nasib tahun 2008 itu tiba-tiba ada, saya kan dosen ya, dosen bahasa Arab di FAI UMY. Kemudian ada kesempatan dari Saudi itu bagi dosen, ada dari UMY, waktu ada dari UAD, UI, UIN untuk ke sana untuk ikut kursus bahasa Arab bagi dosen bahasa Arab. Nah di FAI waktu itu dosennya ada 3 gitu. Yang bahasa Arab ada 3. Tapi dua-duanya ini baru sama-sama baru menjabat gitu. Memegang jabatan baru. Jadi wah, saya nggak mungkin Pak, saya nggak mungkin berangkat, saya ini ada yang baru jadi dekan. Nah itu Pak Dr. Andes Marsudi Iman waktu baru jadi dekan, nggak mungkin Pak, saya baru diangkat jadi dekan kok ditinggal ke apa, bukan haji Pak waktu itu, ikut kursus saja ke Mekah selama 1,5 bulan. Yang kedua ada Ustadz Gofar Ismail, itu baru diangkat sebagai kepala Unires. Wah ini baru-baru Pak, nggak mungkin saya juga tinggal ini karena masih harus baru ngurus. Udah Bapak aja berangkat. Nah itu namanya karena apa namanya? Karena nasib gitu. Jadi ada 3, yang 2 itu nggak mungkin, nggak sanggup. Wah nanti dimarahi Pak Rektor nanti Pak saya, katanya itu. Yang satu baru diangkat jadi dekan, yang satu jadi kepala Unires. Akhirnya saya disuruh berangkat. Nah, akhirnya berangkat ke Mekah untuk kursus, sebenarnya kursus bahasa Arab, dan tempatnya di Ummul Qura di Mekah gitu. Kira-kira cuma 7 kilo dari Masjidil Haram. Wah, waktu itu ya karena dapat kesempatannya saya sambil belajar kan ke sana kan harus umroh gitu. Jadi waktu itu karena harus apa namanya Pak ya, kadang-kadang begitu nyampe ke sana itu kadang bisa apa yang sudah dipelajari kadang jadi bubar kadang Pak. Kadang-kadang banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Karena ternyata begitu nyampe ke sana, nyampe ke Mekah, kan mestinya istirahat dulu. Enggak, langsung aja Pak, langsung umroh katanya. Wah, langsung umroh gitu. Nah, padahal begitu mau umroh, karena masih kadang pingin ke kamar kecil. Saya ke kamar kecil dulu ya. Tanya ya, untungnya kok banyak orang Indonesia di situ Pak ya. Jadi, oh di situ Pak, turun ke bawah katanya. Jadi mau kamar mandi saja harus turun ke bawah, nggak ngerti kan Pak, wah, turun ke bawah gitu. Ini pengalaman waktu itu Bapak Ibu ketika mau umroh itu kadang banyak hal baru. Waduh, saya gimana? Kadang-kadang buku nggak ada gitu kadang Pak ya. Nah, manasik umroh juga nggak pernah pakai manasik. Nah, iya, belum ada apa, HP-nya masih HP-an itu Pak waktu itu saya. Pakai SMS itu Pak ya. Wah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tuh banyak, ini mau umroh pertama ini, banyak apa, pakai SMS-an dengan almarhum Ustadz Profesor Yunahar Ilyas. Jadi saya banyak banyak. Jadi sambil mau umroh itu banyak konsultasi dengan beliau gitu. Jadi pakai SMS dulu Pak ya. Kalau sekarang kan gampang gitu, bisa internet, udah bisa buka apa itu YouTube macam-macam. Waktu itu hanya bisa pakai SMS tuh Bapak Ibu. Jadi ya banyak hal-hal yang katanya begini, oh ternyata terunggah gitu. Jadi akhirnya Pak ya banyak konsultasi, sambil saya juga baca-baca buku yang ada di sana. Tapi kan ketika waktu itu berangkat datang terus ditinggal lagi sama apa namanya, karena ke kamar kecil, ditinggal sama rombongan yang sudah yang sudah pengalaman di sana, ditinggal gitu Pak. Jadi otomatis masuk Masjidil Haram, teman-teman sudah berangkat.
Wah, jadi berbekal ilmu yang pernah dipelajari. Karena waktu itu saya Bapak Ibu, kalau mau bab fikih haji, saya kan ngajar fikih. Waktu itu saya nggak berani ngajar fikih haji waktu itu. Kenapa? Karena belum pernah haji gitu. Jadi mau belajar saja. Kalau sekarang kan gampang gitu, banyak YouTube gitu. Karena kadang baca, bayangin itu susah waktu itu, nggak seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu, jadi begitulah. Jadi ada yang datang ke tanah suci kan bermacam-macam nih. Ada karena nasib, ada karena nisab. Nah, waktu itu saya termasuk pertama itu ya karena ya nasib itu. Nasib sebagai dosen bahasa Arab dipanggil. Jadi untuk kuliah sebenarnya Bapak, jadi kuliah selama 1,5 bulan sehingga bisa ya umroh berkali-kali gitu. Umroh kadang-kadang diajak keluar, diajak ke mikot-mikot suruh umroh, diajak ke Madinah, dari Madinah umroh. Jadi begitu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Mekah, entah umroh, entah haji, dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Makanya ketika orang datang, ketika orang sudah niat umroh atau haji, labbaika umrotan. Jadi labbaika umrotan, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, umrotan dengan ibadah umroh. Atau labbaika hajan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya kan, itu panggilan oleh Nabi Ibrahim berapa ribu tahun, entah berapa ribu tahun mungkin. Nabi Muhammad saja ya 1446 itu sejak hijrah gitu. Nah, padahal berapa ribu tahun yang lalu. Itulah kemukjizatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang ke tanah suci. Semata-mata apa orang tanah suci Bapak Ibu? Ya, untuk datang ke Baitullah. Saya ingat itu ketika di dalam kursus itu dinyatakan semua orang ke sini itu ya karena ingin ke Baitullah, bukan karena ingin melihat pemandangan. Pemandangannya nggak menarik Bapak Ibu. Apa menariknya? Gunungnya gundul lagi Bapak Ibu. Jadi gunung yang gundul, tidak ada tumbuhan. Dan di sana gunung gundul itu nggak longsor. Tahu kenapa Bapak Ibu? Kalau di sini kan longsor kalau gundul. Di sana nggak longsor karena batu. Ya gimana longsor? Memang gunungnya itu gunung batu. Nah, ya. Kalau sini ada batu gunung ya. Di sana gunungnya itu batu. Makanya saya Ustaz, kalian kesini kalau bukan karena Baitullah gak bakalan datang. Apa? Gak menarik untuk dikunjungi. Gak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia ini adalah jannatullah fil ardi. Surga Allah di muka bumi itu di mana? Di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Jannat itu kan artinya kan kebun. Jannatun tajri min tahtihal anhar, kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Di Mekah nggak ada sungai Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu kalau melihat bayangkan sungai itu wah luar biasa. Kita itu apa dilempar ke tanah tumbuh. Ini Bapak Ibu nggak ada saya lihat pernah diajak kayaknya ada sungai air, ternyata sungai buatan gitu ya. Jadi nggak ada sungai mengalir. Makanya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena di Mekah itu betapapun kayanya Mekah, kalau digunakan untuk menyuburkan tanah di sana nggak cukup uangnya, Bapak Ibu. Gitu gitu. Tapi karena Baitullah, maka orang menjadi rindu ke sana. Dan waktu itu sebelum saya pulang diingatkan, ketika Anda pulang, Anda pasti akan rindu ke sini. Ternyata betul Bapak Ibu ya. Makanya ketika saya waktu di sana, saya berdoa, ya Allah, saya banyak berdoa itu di dekat Ka'bah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk beribadah haji. Nah, akhirnya pulang 2008, 2009 udahlah kita daftar aja dengan istri. Udah nggak mikir nanti gimana melunasinya, udah nggak mikir, yang penting daftar aja. Pada saat daftar nggak mikir itu gimana nanti untuk melunasi ya. Dulu ya dosen baru juga bayangan tidak cukup lah gitu. Yang penting daftar. Tapi ya alhamdulillah setelah pada waktunya melunasi ada gitu. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sinten sing pengen niat ke Baitullah ya? Kabeh nggih. Sing sampun haji teh sinten? Sing sampun haji. Sampun nggih. Ya. Haji yang umroh sampun? Alhamdulillah. Ya. Yaitu saya ngalami ya. Jadi yang 2012 itu saya ya haji karena ya kalau 2008 saya umrohnya nasib. Tapi karena kemudian saya berdoa, udah nekat aja. Jadi karena kebetulan kalau saya dari Madura itu haji itu hampir semua orang itu waktu itu haji gitu. Entah dengan cara jadi TKI gitu kan, macam-macam, pengen haji jadi TKI gitu, yang penting haji. Ada sawahnya dijual gitu kan, yang penting haji karena rukun Islam. Jadi saya waktu itu juga pas daftar tuh secara logika tidak ada gitu. Karena kalau kata teman-teman waktu itu, kalau orang itu kan bikin rumah dulu, beli mobil dulu, kata gitu ya. Ada haji. Kalau di Madura enggak, kadang-kadang ya haji dulu, walaupun habis itu nguli lagi gitu. Nguli lagi biasa gitu ya. Becak lagi ya becak gitu. Nah, jadi orang berhaji itu begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang ketika datang ke tanah suci itu betul-betul adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan haji itu sudah dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim, sampai bahkan pada masa orang-orang jahiliyah sebelum Islam, orang-orang pun juga sudah melaksanakan haji sesuai dengan pemahamannya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu juga haji yang juga ke Baitullah itu. Tapi waktu itu katanya dalam hadis Bukhari dinyatakan orang-orang pada zaman jahiliyah itu kalau tawaf umumnya itu tawaf dengan telanjang gitu. Kecuali ada namanya suku Al-Khums, dialah yang hanya berpakaian. Hanya ada satu suku yang kalau tawaf itu berpakaian, lainnya telanjang. Al-Khums itu pakaian, dan kalau ada telanjang dikasih baju. Nah, itu. Jadi itu orang, dan di sekitar Ka'bah itu Bapak Ibu dipenuhi dengan berhala. Dan dulu juga dalam hadis juga Bukhari Muslim diceritakan ada yang kalau wukufnya di Arafah, ada yang wukufnya di Musdalifah. Tapi kemudian ketika Islam datang diajarin ya, pertama itu ya tanggal 9-nya itu di
Arafah, kemudian malamnya baru ke Musdalifah. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi orang itu sebenarnya nggih datang ke sana nggih. Apa tujuannya ya? Tujuannya itu adalah dalam rangka untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Bapak Ibu, jadi orang ke sana itu adalah apa? Dalam rangka betul-betul untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, haji itu biayanya besar, ya. Kemudian fisik yang harus dikeluarkan juga banyak, dan yang dikerjakan di sana itu kan semata-mata mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Bapak Ibu, ibadah itu memang semuanya itu, yang namanya ibadah mahdhah itu dituntunkan bagi kita adalah dalam rangka untuk menunjukkan kepengabdian kita kepada Allah, sekalipun kita tidak tahu mengapa ibadah itu diperintahkan begitu. Coba Bapak Ibu, ketika orang ke Mekah ada satu tempat yang sangat diperebutkan, padahal nggak ada gunanya. Napa niku? Yaitu berebut untuk mencium Hajar Aswad, itu kan ya. Itu sudah nggak masuk akal Bapak Ibu ya. Gunanya maksudnya nggak ada dalam arti nggak bikin orang sembuh, nggak bikin orang sehat. Dan orang jadi nggak jijik. Coba bayangkan Mbak ya, bekas kecupan orang dikecup, coba. Coba Bapak Ibu, kan dicium orang nggak jijik, dicium, coba. Coba Bapak Ibu, ada tempat dicium berapa kecup gitu kan. Kalau Hajar Aswad minyak kan harum. Kalau itu harum bukan? Ya enggak, mana ada Hajar Aswad itu harum gitu Pak ya. Bekas kecupan orang itu. Pada waktu, makanya ada sahabat Nabi, jadi Umar bin Khattab, ketika dia mau mencium Hajar Aswad, dia itu sambil begini, Batu, saya tahu kamu itu nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madorot. Kalau bukan karena Nabi mencontohkan, saya nggak bakalan mencium. Jadi Bapak Ibu, cium Hajar Aswad itu bukan untuk sembuh dari penyakit, nggak bisa gitu ya. Batu Hajar Aswad menyembuhkan penyakit tidak, apalagi batu yang lain gitu kan gitu ya. Jadi batu yang paling mulia itu nggak bisa nyembuhin penyakit. Nah, tapi itu diperebutkan. Padahal itu hukumnya hanya sunnah. Kadang-kadang demi mengerjakan yang sunnah itu orang berbuat sesuatu yang haram. Nah, gitu. Gimana? Ya itu kadang yang haram. Ya itu kadang apa? Untuk berebut, sikut sana, sikut sini gitu ya. Nah, kadang-kadang ya bayar gitu. Dan bayarnya kadang-kadang nggak sengaja, Pak. Apa? Kadang-kadang di sana itu ada orang-orang Indonesia itu nyuwun, udah pernah coba jasa belum? Ditanyain Bapak Ibu, kalau bilang sudah, saya bantu. Kayak orang Indonesia, Pak, gitu. Saya ingat pada tahun 2008 itu ada teman saya orangnya kurus aja gitu ya. Bukan Pak. Dia itu teman saya dari di Semarang gitu. Jadi masa Pak saya cerita itu, saya itu
tadi diajak mau dibantu untuk cium Hajar Aswad. Ya saya mau dibantu orang Indonesia itu Pak. Begitu selesai diminta uang 200 rial. 200 rial kalau sekarang 1 rial 4.600 ya. Betul nih, sekitar 900 ribuan lah 200 rial itu Pak. Waktu itu saya nggak mana ada 200 rial katanya. Akhirnya dompetnya dikeluarin, nih uang saya gitu. Caranya gimana itu Pak kalau joki itu? Jadi orang taruh di tengah, dilindungi 4 orang gitu. Nah, yang 4 orang itu nerobos, didorong sana, dorong sini, terus dijaga untuk mencium Hajar Aswad. Nah, begitu Pak. Tapi waktu itu beliaunya itu merasa nggak puas. Waduh, saya itu mencium Hajar Aswad dengan udah begitu ditodong gitu Pak ya. Nah, ini akhirnya beliau saya mau nyobalah dengan cara normal katanya. Orangnya kurus Pak, lebih kurus dari saya itu. Cerita itu Pak, dia pakai kopiah hitam, nggak putih kayak gini ya, kopiah hitam. Nah, jadi ingat kopiah hitam kadang-kadang juga ada bisa bernasib baik Pak ya. Jadi beliau cerita, saya tuh akhirnya mendekat ke Hajar Aswad. Begitu dekat Pak, langsung saya kena dorong, terlempar Pak katanya itu. Orangnya kurus Pak ya, jadi nggak pakai dibantu. Begitu terlempar langsung begitu mendekat langsung terlempar jauh. Tapi oleh orang askar yang jaga itu, karena dia pakai kopiah hitam Pak ya, ini kan putih Pak ya. Indonesia huna. Jadi dipanggil sini. Jadi gara-gara pakai kopiah hitam, tahu dia kelempar, sudah deket. Indonesia huna, dipanggil. Udah yang lain suruh pergi, dia bisa mencium Hajar Aswad dengan tenang. Itu nasib tuh gitu ya. Itu tapi kadang nggak bisa ditiru, belum tentu kita itu pakai kopiah hitam, tapi gitu. Ya itulah kadang Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu entah mau umroh, entah mau haji, jadi ingat, jangan sampai hal-hal yang sifatnya sunnah itu dikerjakan dengan melakukan sesuatu yang menjadi haram. Betul. Dan kita itu ibadah ke sana, kalau ke Ka'bah ya tujuannya ya untuk tawaf, dan tempat yang dia sunnahkan untuk dicium itu hanya satu, yaitu Hajar Aswad. Kalau yang lain tidak disunnahkan untuk dicium. Kadang-kadang orang meratap-ratap kayak gitu. Dan kalau yang disunahkan untuk diusap, yang ibadah kalau mengusap Ka'bah itu hanya 2. Ada namanya rukun Yamani sama Hajar Aswad. Rukun Yamani itu ya pojok seperti kayak Hajar Aswad, tapi hanya untuk diusap. Jadi kalau diusap, habis itu ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sunahkan diusap, kemudian dicium kalau bisa. Nggak bisa pun Nabi aja dulu kadang pakai tongkat gitu kan. Kadang pakai tongkatnya dipegangin, terus tongkatnya dicium. Nggak bisa juga kadang pakai. Jadi memang sejak zaman Nabi pun orang sudah berebut untuk mencium Hajar Aswad. Sampai Nabi pun susah untuk mencium Hajar Aswad. Ini pada sejak itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi saya pengalaman kemarin, apa kira-kira, karena temanya diminta apa kesalahan-kesalahan untuk orang ketika umroh dan haji. Karena kemarin alhamdulillah Bapak Ibu saya termasuk bernasib. Jadi nasib untuk ke Mekah gitu ya. Karena tahun kemarin saya ya itu karena nasib juga ya.
ditunjuk sebagai petugas haji. Nah, jadi datang ke sana sebagai TKI gitu ya. Kan tenaga kerja yang bertugas untuk membimbing ibadah haji di Mekah. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika orang melaksanakan umroh atau haji. Pertama, Bapak Ibu, orang itu ketika mau memulai ibadah umroh atau haji, itu kan dimulai dengan namanya ihram. Ihram itu apa? Niat untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pakaiannya itu dinamakan pakaian ihram. Tapi ihram itu sendiri artinya niat. Nah, ketika kita niat itu di mana? Di hati, sambil melafalkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Dan di mana itu Bapak Ibu? Ya, dilakukan di mikot. Nah, mikotnya itu ya, kalau orang umroh atau haji gelombang pertama itu kan di Yalamlam. Tapi Yalamlam itu ya kalau sekarang kan di atas pesawat, kira-kira setengah jam sebelum turun. Tapi juga bisa dilakukan di bandara. Jadi di bandara Jeddah. Kalau kemarin tahun kemarin petugas itu bisa, karena memang begitu nyampe bandara bisa mandi dulu, ya, kemudian sholat sunat, kemudian niat umroh. Tapi kalau jamaah haji itu sudah tidak diberi kesempatan untuk berlama-lama di bandara, karena begitu datang turun langsung suruh naik bis, sehingga rata-rata sudah suruh siap pakaian ihram ketika di pesawat. Tapi kalau umroh Bapak Ibu mau niatnya di pesawat monggo, atau ketika turun di bandara. Nah, ini salah satu gini Bapak Ibu, orang yang datang ke Mekah untuk umroh atau haji itu harus niat umrohnya itu di mikot. Ya. Kalau gelombang pertama itu haji biasanya tidak ke, maaf ya, kalau gelombang pertama nggak ke Mekah tapi ke Madinah dulu. Dari Madinah kemudian berpakaian ihram di Bir Ali. Nah, umumnya kan begitu. Tapi saya sebagai pembimbing ibadah tapi saya mendapati ada orang yang ketika nyampe di Madinah itu sakit. Karena sakit kemudian pakai ambulan dari Madinah dibawa ke Mekah, gitu ya. Dibawa ke Mekah dalam keadaan tidak berpakaian ihram. Nah, kemudian waktu itu, ini gimana Ustadz? Ini nyampe sini nggak berpakaian ihram. Ini apa akan saya bawa ke, katanya itu mau dibawa ke Tanim untuk ambil mikot di sana. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kekeliruannya begini. Kalau orang itu berada dari luar Mekah, itu ya, mau umroh, itu harus ihramnya itu harus di mikot. Kalau dari Madinah di Bir Ali. Kalau datang ke Mekah dalam keadaan pakaian biasa, belum niat ihram, maka pilihannya ada dua itu Bapak Ibu. Pilihannya itu apa? Itu kembali ke mikot terdekat, atau niat umroh di Mekah itu tapi harus bayar dam, sembelih seekor kambing. Nah, itu. Jadi nggak bisa dia pergi ke Tanim gitu.
Jadi kalau dari luar itu harus apa? Dari mikot. Kalau sudah lewat, maka pilihannya mau kembali ke mikot dan itu jauh. Dan untuk masuk itu tidak gampang, harus melalui apa? Imigrasi. Nah, jadi akhirnya apa ya? Saya sampaikan, nggak perlu ke Tanim, udah langsung dari hotel, tinggal berpakaian ihram, lalu niat ihram. Niat ihram itu bukan niat umroh, tapi harus bayar dam itu. Sedangkan yang ke Tanim itu kalau dia tinggal di Mekah, sudah mukim di Mekah, mau umroh baru pergi ke tanah yang halal. Tanah halal itu ada Tanim, ada Jirona, ada Hudaybiyah gitu, atau pergi ke Arafah itu. Jadi kalau itu sudah menjadi penduduk Mekah atau sudah mukim di Mekah. Nah, tapi kalau baru kedatangan itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi harus di mikot. Nah ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kemarin juga ada, bahkan petugas itu, saya diceritain itu ada petugas dari Madinah ketika mau ke Mekah malah datang ke Mekah itu tidak dalam keadaan pakaian ihram, malah katanya pergi ke Tanim. Nah, saya sampaikan itu harus bayar dam, sembelih seekor kambing. Nah, begitu. Nah, yang itu Bapak Ibu gini. Jadi, walaupun sakit, nah, gimana kalau saya sakit? Misalkan Bapak Ibu kan gitu ya. Dari Madinah sakit, kalau berpakaian ihram laki-laki kan dingin kan gitu misalnya. Udah nggak apa-apa. Mendingan niat apa namanya ihramnya misalnya ketika di Madinah, kalau tidak kuat pakai ihram nggak apa-apa pakaian biasa, tapi tetap bayar fidyah. Nah ini beda Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau karena begini, jadi sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban berbeda dengan sanksi karena melanggar larangan ihram. Kalau umroh, salah satu ya wajib umroh itu adalah ihram dari mikot. Nah, sedangkan berpakaian ihram, tidak berpakaian yang berjahit bagi laki-laki itu adalah larangan ihram. Kalau bagi perempuan tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh menutupi wajah, itu namanya larangan ihram. Kalau larangan ihram itu dilanggar, maka sanksinya itu boleh milih antara 3 hal. Yang satu, memberi makan 6 orang fakir miskin, ya. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, sembelih seekor kambing. Ini boleh milih gitu. Dan pada umumnya itu biasanya milih yang paling ringan. Apa yang ringan? Jadi kalau melanggar larangan ihram namanya membayar fidyah. Fidyahnya milih itu. Dan waktu itu jamaah yang melanggar itu rata-rata milihnya apa? Ngasih makan 6 orang miskin, masing-masing 10 rial. 10 rial kan berarti 60 rial. 1 rialnya kan 4.500 kemarin. Berarti kan 60 rial ya, sekitar 250 ribuan. Tinggal dibagikan ke cleaning service yang ada di Masjidil Haram itu kan 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial. Jadi begitu. Jadi nah ini kalau mau masuk niat umroh gitu ya, kalau karena sakit khususnya bagi laki-laki
takut melanggar larangan ihram itu bisa itu, atau milih puasa juga boleh. Puasanya kapan? Terserah puasanya. Puasa 3 hari. Mau dilaksanakan di Mekah boleh, dilaksanakan di Indonesia juga boleh, kalau nggak mau memberi makan 6 orang fakir miskin. Oke? Tidak harus berturut-turut gitu kan. Jadi gitu. Tapi yang banyak waktu itu karena ya orang haji kan sudah punya uang ya. Toh di sana juga dianjurkan untuk apa namanya banyak bersedekah. Ya udah 10 rial diberikan kepada 6 orang, selesai. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau karena sakit, nah ini karena alasan sakit, begitu mau masuk ke tanah haram, masuk mikot itu dianjurkan untuk langsung niat ihram, niat umroh gitu ya. Walaupun dengan pakaian yang berjahit, daripada apa namanya, daripada tidak melaksanakan kewajiban, mendingan melanggar larangan ihram. Itu kalau terpaksa, karena kan kadang Bapak Ibu ya, dari Madinah di ambulan itu kedinginan katanya itu, kalau harus apa namanya pakaian ihram. Tapi kalau tidak mau melanggar ya nggak apa-apa. Jadi makanya kepada pembimbing itu harusnya begitu pilihannya gitu. Jadi bukan dibawa ke Mekah terus diajak ke tidak. Jadi namanya mikot kedatangan itu bukan di Tanim, bukan di Jirona. Itu mikot bagi orang yang sudah tinggal di Mekah mau umroh keluar dulu ke tanah haram. Itu kesalahan pertama biasanya gitu, jadi masuk ke dalam apa namanya ke tanah haram dalam keadaan tidak berihram, tidak niat umroh. Atau yang kedua Bapak Ibu, saya menemui kemarin ini ada orang menganggap umroh itu kan sunnah gitu. Sunnah itu ya dibatalin nggak apa-apa gitu. Jadi ada orang kadang, memang ada orang yang terlalu bersemangat umroh itu pada saat haji. Kadang-kadang sakit-sakit pun ada. Saya ceritanya itu Bapak Ibu, ada jamaah. Ini Pak, tadi suami saya umroh dengan suami saya dari Tanim. Jadi berarti ngambil umroh yang kedua. Terus suami saya sakit Pak. Dia itu mau pingsan, jadi baru umroh 1 kali langsung mau pingsan. Ya udah saya bawa pulang. Sekarang udah suami saya pakaian biasa, udah tak batalin aja gitu. Terus ada lagi yang kedua, sudah dari Tanim, sudah mau umroh, tapi orangnya kan masuk angin. Oh ini Pak, suami saya kan waktu itu kan panas Pak ya. Jadi musim haji sekarang dan kemarin tuh panas di atas 40 derajat Celcius gitu. Jadi bisa sampai 45 derajat Celcius. Orang sakit malah diajak umroh, padahal oleh pembimbing nggak perlu memaksakan diri gitu. Begitu nyampe hotel nggak jadi Pak, nggak jadi umroh gitu. Padahal dia sudah pakaian ihram, nyampe hotel karena sakit terus pakaian biasa. Nah ini Bapak Ibu, kalau sholat, sholat sunat dibatalin bisa batal kan? Orang makan batal. Kalau umroh dan haji itu Bapak Ibu tidak boleh dibatalkan dan tak bisa dibatalkan. Harus diselesaikan sampai rampung. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan umroh dan haji itu wajib disempurnakan sampai selesai. Jadi ketika ada orang berpakaian biasa itu saya bilang, Bapak Ibu waktu itu kan ibunya yang datang, jadi suaminya yang sakit bilang,
tolong suaminya suruh pakaian ihram lagi, lanjutkan umrohnya sampai selesai. Kalau sakit ya tunggu aja, tunggu sampai sembuh. Jadi kalau sudah niat tunggu sampai sembuh. Tapi tetap dengan pakaian ihram. Setelah sehat nanti tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, baru halal. Jadi sebelum selesai dia tidak boleh berhubungan suami istri, jangankan berhubungan, bermesraan dengan istrinya pun tidak boleh. Nanti harus kena kambing nanti kalau gitu. Nah, gitu hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau umroh itu sudah dimulai, itu harus disempurnakan sampai selesai. Akhirnya orang-orang yang sakit, yang sudah berpakaian biasa, waktu itu saya minta untuk berpakaian ihram lagi, menyelesaikan dan bayar fidyah. Kenapa? Karena melanggar larangan ihram. Nah, jadi bayar fidyahnya ya silakan milih Bu. Mau puasa 3 hari ya silakan. Mau ngasih 6 orang miskin silakan. Tapi biasanya banyak milih apa? Di sana itu mau puasa, mau panas-panas, mau puasa gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ibadah yang lain itu kan bisa dibatalkan, tapi kalau umroh dan haji tidak bisa dibatalkan, harus disempurnakan. Kalau sampai jadi nggak bisa Pak. Kalau puasa kan bisa dibatalkan. Orang puasa makan sudah batal. Orang sholat makan batal, ngentut batal. Tapi kalau umroh dan haji nggak bisa dibatalkan, harus disempurnakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadi makanya kalau nanti mau umroh ataupun mau haji, monggo dalam keadaan sehat. Tapi kalau misalnya sakit, ya begitu sampai di mikot tetap harus niat umroh atau niat haji. Menyempurnakannya bisa. Dan gini Bapak Ibu, kadang-kadang ada tawaf selesai, kemudian ada Bapak Ibu ya, setelah selesai tawaf lanjutin sa'i, kakinya sakit, pulang. Ada gitu ya, baru sekali putaran sa'inya bengkak, pulang. Terus pakaian biasa, jangan juga. Selesai tawaf, sunnahnya langsung sa'i. Tapi kalau nggak mampu, nggak apa-apa, nggak dilanjutin dulu, dilanjutkan setelah sehat. Bahkan kalau misalnya sakit, pulang dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Pulang dulu, begitu sehat kemudian ikut sa'i. Atau kalau nggak kuat jalan sekarang ini bisa pakai kursi roda, bahkan juga bisa pakai mobil Pak. Namanya ada mobil golf itu. Jadi mobil golf itu, jadi pas musim haji kemarin itu, jadi sa'i dan tawaf dan sa'i hanya bayar 100 rial gitu. Kira-kira 450.000. Jadi naik mobil muter gitu ya, di paling atas itu. Tawaf 7 kali. Habis tawaf sholat sunat, kemudian sa'i juga gitu. Jadi naik mobil gitu. Ada pejabat-pejabat tak lihat lu ada itu. Menteri juga yang jadi umroh itu dengan naik mobil. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kan ada mungkin sakit lutut kan ada Bapak Ibu ya. Pingin umroh, karena sakitnya lutut kayak osteoporosis itu, jangan dipaksakan itu. Bisa naik mobil gitu. Nah, jadi naik mobil itu hanya sebentar, berapa menit selesai Pak ya. Dan saya lihat orang Arab juga ya, yang sehat-sehat juga banyak yang pakai mobil itu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang
Jadi ini kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu G. Satu itu ya, ada apa, niatnya itu melewati mikot, malah mikot di Tanim. Nggak boleh kalau kedatangan Bapak Ibu. Jadi kalau kedatangan itu harus di mikot, dan begitu umroh selesai dimulai harus diselesaikan sampai tuntas. Karena kalau nggak sampai tuntas, Bapak Ibu berhubungan suami istri kena dam, berciuman kena dam. Sampai kapan? Sampai diselesaikan gitu kan. Apalagi kalau sampai pulang, berarti kalau sampai pulang selama itu tidak boleh berhubungan suami istri kalau belum selesai. Jadi gitu ya. Demikian. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dimudahkan oleh Allah untuk umroh dan haji. Nah, nanti kalau mau umroh haji ada apa-apa nanti bisa konsultasi saya. Karena alhamdulillah, karena saya kemarin jadi petugas, pelanggaran-pelanggaran itu banyak itu, dan baru bisa diketahui ketika sudah di sana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,